Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang soleh dan solehah, mari kita belajar PAI dan budi pekerti. Hari ini kita akan belajar kisah teladan Luqman kelas 5 semester 2 yang akan dibersamai dengan Ibu Khairul Bariyah SPDI. Adapun kompetensi dasar dari materi ini adalah 1.17 meyakini kebenaran kisah Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. 2.17 menunjukkan sikap rendah hati sebagai implementasi dari pemahaman kisah teladan Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. 3.17 memahami kisah keteladanan Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran, dan 4.17 menceritakan kisah keteladanan Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Adapun tujuannya adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Membiasakan membaca kisah-kisah keteladanan dalam Al-Quran dengan konsisten. 2. Meyakini kebenaran kisah Luqman yang terdapat dalam Al-Quran dengan sungguh-sungguh. 3. Mengubah perilaku sesuai dengan keteladanan Luqman dengan konsisten. 4. Berakhlak mulia dengan berbicara atau bertutur kata halus dengan konsisten. 5. Mengelola emosi dalam menghadapi masalah dengan benar. 6. Menganalisis tentang siapakah Luqman dengan benar. 7. Menyimpulkan apa saja nasihat Luqman yang ada dalam Al-Quran dengan benar. 8. Menyebutkan hikmah dari kisah Luqman dalam Al-Quran dengan tepat. 9. Menulis karangan singkat tentang profil Luqman dengan tepat. Dan 10. Mengerjakan perilaku terpuji yang sesuai dengan nasihat Luqman dalam kehidupan sehari-hari dengan konsisten. Pada materi ini kita akan bersama-sama mempelajari kisah teladan Luqmanul Hakim yang nanti insya Allah akan membahas tentang siapakah Luqman, Quran surah Luqman dari ayat 12 sampai 19 yang mana di sana terdapat nasihat Luqmanul Hakim kepada anak-anaknya. Dan satu lagi, ibu akan menceritakan satu kisah teladan Luqman, yaitu kisah Luqman dengan keledai. Anak-anak ibu yang soleh dan solehah, disimak ya. Nah, ibu mulai dengan sebuah pertanyaan. Siapa ya Luqman itu? Luqman adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang soleh. Allah menganugerahkan hikmah kepadanya sehingga ia diberi gelar Luqmanul Hakim, atau artinya Luqman yang dianugerahi hikmah. Ia bukan seorang nabi, tetapi menjadi seorang ayah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berkebangsaan Habsyi, berasal dari kota Sudan. Pekerjaannya sebagai tukang kayu dan memiliki perawakan tubuh yang pendek. Dia memiliki kekuatan dan mendapat hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasihat yang disampaikannya kepada anaknya bahkan diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Luqman anak dari Baura bin Nahur, nama dari Azar, ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Luqman hidup selama 1000 tahun. Ia menjadi guru Nabi Daud alaihissalam sebelum diangkat menjadi nabi. Pekerjaan Luqman pada awalnya adalah tukang kayu, tukang jahit, dan pengembala domba. Kemudian diangkat menjadi qadi atau hakim. Luqman menikah dan dikaruniai banyak anak, akan tetapi semua anaknya meninggal dunia ketika masih kecil. Semua itu ia terima dengan ikhlas karena ia yakin dan sadar bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasihat yang disampaikan Luqman kepada anaknya diabadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran
yaitu Quran Surah Luqman dari ayat 12 sampai 19. Nasihat-nasihat beliau adalah: 1. Jangan mempersekutukan Allah. 2. Berbuatlah baik kepada kedua orang tua. 3. Sadar bahwa manusia berada dalam pengawasan Allah. 4. Dirikanlah sholat. 5. Berbuatlah kebaikan. 6. Jauhilah kemungkaran. 7. Sabar menghadapi cobaan dan ujian. 8. Jangan sombong. Selanjutnya ibu akan menceritakan tentang kisah Luqman dan seekor keledai. Dikisahkan dalam suatu riwayat, pada suatu ketika Luqman melakukan perjalanan bersama anaknya. Luqman menaiki seekor keledai dan anaknya mengikuti dengan berjalan kaki. Ketika mereka bertemu dengan orang lain dalam perjalanan, orang itu pun berkata, "Lihatlah orang tua itu, tidak punya perasaan. Ia menaiki keledai sedangkan anaknya dibiarkan berjalan kaki." Nah, mendengar hal tersebut, kemudian Luqman turun dari keledainya dan menyuruh anaknya untuk menaiki keledai itu. Beberapa waktu kemudian, mereka kembali bertemu orang lagi. Orang tersebut berkata, "Lihatlah, anak itu kurang ajar sekali. Ia enak-enak naik keledai, sedangkan bapaknya dibiarkan berjalan kaki." Terkejut dengan perkataan orang tadi, kemudian Luqman menyuruh anaknya menaiki keledai bersamanya. Kemudian mereka bertemu lagi dengan orang lain yang berkata, "Kejam sekali mereka. Keledai sekecil itu dinaiki oleh 2 orang sekaligus." Sekali lagi mereka merubah posisi. Sekarang keduanya berjalan di samping si keledai. Setelah beberapa saat, mereka kembali bertemu seseorang yang berkata, betapa bodohnya mereka, punya keledai tapi tidak dinaiki. Nah, itu tadi kisah Luqman dan seekor keledai. Hikmah dari kisah itu adalah sesungguhnya tidak akan terlepas seseorang itu dari omongan orang lain. Maka kita tidak boleh mengambil pertimbangan dari makhluk, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Anak-anak ibu yang soleh dan solehah, semoga materi ini dapat kalian pahami. Dan nasihat-nasihat yang disampaikan Luqman kepada anaknya dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan bersama-sama berdoa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.